malam ini Kak Martina Novalina akan menjelaskan bagaimana sih menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, tetapi juga kita bisa bertoleransi dengan saudara-saudara kita, terutama kita di Indonesia ya, yang berbeda agama. Bahkan mungkin sesama Kristen yang berbeda doktrin ya. Judulnya adalah toleransi tanpa kompromi. Nah, silakan Kak Martina. Oke, thank you Kak Ana. Yes ya, oke. Thank you tadi sudah diperkenalkan ya, dengan apa tadi pertama-tama, dokter gitu ya, gelar dokter. Jadi itu boleh jadi sebuah pengantar juga sih, sebetulnya bukan sebuah predikat lah ya, tetapi, menjadi pengantar buat saya yang baik untuk masuk ke dalam tema ini gitu. Kenapa jadi pengantar yang baik? Karena memang untuk memperoleh gelar doktor itu saya harus bikin disertasi kan, disertasi. Nah, disertasi saya ini tentang fundamentalis gitu ya. Jadi tentang fundamentalisme. Tentu, rekan-rekan, tahu ya fundamentalisme itu kalau di Indonesia itu radikalisme, lebih dikenalnya, radikalisme. Tetapi ya di dalam, diksi terkadang tumpang tindih gitu ya, radikalisme sama fundamentalisme. Nadanya tuh sama aja sebenarnya, spiritnya sama aja, ya. Jadi memang, apa ya, fanatik terhadap apa yang mereka yakini gitu maksudnya. Sebenarnya asal kata fundamentalisme ini justru, munculnya dari kalangan orang Kristen gitu ya, orang Kristen yang melihat adanya perbedaan ya di tengah-tengah, ajaran yang mereka gaungi, mereka melihat ada ajaran-ajaran lain gitu ya. Jadi fundamentalisme ini yang benar-benar literal gitu, memegang teguh pemahaman Alkitab secara literal gitu. Jadi itulah yang disebut dengan fundamentalisme. Dan itulah yang pertama kali muncul dan sehingga kemudian di perjalanan waktu istilah itu akhirnya dipakai untuk paham-paham yang senyawa dengan itu gitu ya, paham-paham yang keras. Bahkan makanya tadi saya katakan tumpang tindih dengan diksi radikalisme. Padahal radikalisme itu lebih mengarah kepada mempertahankan ajarannya, tetapi ada unsur politik sebenarnya di dalamnya. Makanya kalau rekan-rekan lihat ya, radikalisme yang terjadi di Indonesia, memang tidak salah kalau kita pakai istilah radikalisme. Kenapa? Karena banyak unsur politik di dalamnya, gitu. Jadi disertasi saya itu memang, meneliti tentang itu, tentang fundamentalisme di 6 agama. Karena di Indonesia kan kita menganut 6 agama ya yang diakui, walaupun lebih dari itu banyak ya, sebagai kepercayaan-kepercayaan. Nah, ternyata, bukan hanya kalau kita tahu radikalisme ya, jadi saya izinkan saya menggunakan istilah yang sama untuk fundamentalisme dan radikalisme ya. Eee, itu memang mayoritas kita lihat itu ada di kalangan, rekan kita yang agamanya Islam gitu ya. Kayak, pemboman dan segala macam, itu identik sekali. Tetapi ketika saya melakukan penelitian, ternyata enggak loh, teman-teman, enggak seperti itu, rekan-rekan sekalian. Ternyata paham fundamentalisme itu dimiliki oleh setiap agama. Setiap agama punya paham fundamentalisme. Jadi kalau kita bilang, wah hanya agama itu saja tuh yang fanatik, nggak jelas istilahnya. Itu bukan ternyata. Berdasarkan hasil penelitian, mungkin di Indonesia karena mayoritas mereka gitu ya, mayoritas mereka sehingga lebih kental terlihat. Tetapi sebenarnya kalau kita mau teliti di dunia ini setiap agama itu ada saja, kelompok-kelompok yang memiliki, kelompok-kelompok yang hidup dengan fundamentalisme. Orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi itu, orang Yahudi ultra ortodoks ya, itu ada yang berani untuk mengatakan kepada anak-anak kecil gitu, anak kecil ya, anak usia berapa tahun gitu saya lupa, di ya mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu ya, di-bullying secara perkataan, lalu wartawan yang meliput dibilang pelacur lah, terus segala macam, hanya karena, anak itu tidak berpakaian seperti ultra ortodoks itu, orang Yahudi. Nah, ini pun salah satu, hal yang ekstrim, salah satu tindakan fundamentalis. Lalu ada lagi, agama lain Buddha, Hindu, ada yang, mendapat persekusi orang-orang, Islam yang mayoritas di sana,
mendapat persekusi gitu ya, eee, karena dianggap menghina agama mereka. Jadi banyak kasus sebenarnya yang bisa menunjukkan bahwa fundamentalis itu atau kita istilahkan intoleransi itu ada di setiap agama. Nah, karena ini adalah komunitas Kristen, nah kita tidak bisa tampik bahwa fundamentalisme itu juga ada dalam kekristenan. Dan ini yang sebenarnya kita lagi lihat nih sekarang-sekarang ini kalau misalnya rekan-rekan, aktif di media sosial gitu ya, aktif di ya media sosial lah ya berbagai, platform gitu ya, eee, karena apa? Kita lihat perdebatan-perdebatan di dalam kekristenan. Kalau, penelitian yang saya, lakukan, saya melihat ada faktor politik gitu ya, di agama-agama lain, tetapi di kekristenan kalau zaman dulu bisa ada faktor politiknya, itu bisa. Misalnya konsili-konsili yang ada gitu ya, kalau misal teman-teman lihat sejarah-sejarahnya, itu juga kita tidak bisa menutup mata bahwa itu juga ada faktor politik. Keputusan-keputusan para petinggi-petinggi pada saat itu. Lalu kemudian gereja-gereja di awal-awal, ingatkah rekan-rekan ketika ada tokoh-tokoh yang apa ya, Galileo kalau nggak salah ya, yang mendapatkan persekusi juga dari gereja. Itu karena perbedaan pendapat dengan gereja. Padahal gereja merupakan sentralitas iman pada waktu itu. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Ya, tentu kebanyakan memang walaupun awal-awalnya ada faktor politik, tapi kebanyakan kekristenan, apalagi yang sekarang yang saya lihat, kemungkinan besar tuh bukan karena faktor politik juga. Kalau misalnya, teman-teman mengikuti apa yang terjadi di GSKI lah contohnya ya, mungkin pada pada ngikutin juga kan ya, tentang apa yang terjadi di GSKI ya, gitu ya. Sebagian karena sebagian besar bukan dari GSKI. Oh bukan ya, tapi isu-isunya tahu kali ya, kenapa kita harus pisah gitu ya dari GBI sebelumnya. Saya sebut merek ya karena emang faktanya begitu kan ya, kita pindah dari GBI gitu ya. Mungkin ya ada yang berasumsi itu faktor politik atau bukan, ya ada yang berasumsi tidak, tapi ada yang berasumsi juga itu faktor politis. Apapun itu apapun itu. Tapi itu menimbulkan sebuah perseteruan sebenarnya, sebuah luka juga, ada yang merasa luka, tapi ya di balik itu Tuhan punya jalan gitu ya. Nah maksud saya apa? Maksud saya kalau saya melihat perdebatan-perdebatan yang ada di media sosial sekarang ini, gitu ya, mungkin rekan-rekan juga ada yang mengikuti, mungkin nggak murni juga faktor politis, mungkin karena faktor doktrinal, faktor perbedaan yang ada, gitu ya. Saya bisa salah, saya bisa juga benar, gitu. Tetapi para para apa, ada yang bilang istilahnya, apa ya istilahnya, pokoknya YouTuber-YouTuber begitulah ya, teolog-teolog di, YouTuber gitu ya. Saya tidak melihatnya dari sisi politis sih, gitu. Tetapi melihatnya dari cara mereka mengomentari secara subjektif gitu ya, secara personal saja tanpa membawa denominasi, gitu. Jadi kemungkinan juga bukan karena faktor politis. Tetapi apakah itu dibenarkan? Ya menurut saya juga nggak bisa dibenarkan kalau akhirnya kita saling, menuduh sesat menyesatkan. Karena toh Tuhan Yesus juga nggak ngajarin kita kayak gitu kan, gitu ya. Jadi, tema hari ini tentang toleransi apa, kompromi adalah sebuah tema yang saya pikir sangat implikatif, yang bisa memberikan kita sebuah, apa ya, sebuah clue bagaimana kita harus berhadapan dengan masyarakat di luar sana, gitu. Masyarakat Kristen, kalau masyarakat di luar Kristen, kayaknya kita lebih gampang gitu ya beradaptasi dengan masyarakat di luar Kristen. Faktanya begitu, orang-orang Kristen begitu, lebih lebih ramah dengan mereka yang berbeda. Tetapi dalam rumah sendiri kenapa pada suka berantem ya? Ini saya juga bingung nih. Padahal Tuhan Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin seperti itu kan. Apakah Nah, ada faktor takut dihukum ya? Karena kita di mhm. negara yang mayoritas bukan agama Kristen gitu ya? Well, bisa juga, banyak faktor sih sebenarnya. Di tengah intoleransi memang akan selalu ada toleransi. Di tengah kemajemukan ada faktor takut juga bisa gitu ya. Itu bisa, tetapi juga bisa tidak juga, kenapa? Sekarang kan media sosial menjadi sarana yang yang aktif untuk kita bersuara, gitu. Jadi
mungkin ada faktor orang yang takut, tetapi saya melihat ya ke sini-sini nih, Kak Ana dan, teman-teman, bahwa kayak gereja Katolik sudah mulai berani bersuara, kelompok-kelompoknya gitu. Kelompok-kelompoknya ya, bukan gereja tapi kelompok-kelompoknya, atau kelompok-kelompok HKBP. Mereka berani bersuara loh sekarang, mereka berani bersuara gitu. Jadi, saya pikir akhirnya mulai tergeser, ketakutan itu bisa mulai tergeser, gitu. Nah, tetapi kita mau lihat sebenarnya dasar dari firman Tuhan ya. Toh nanti kita ada waktu tanya jawab juga ya, karena ya, kita bisa diskusi juga kan ya. Jadi saya paparkan dulu tentang ini, tentang materinya. Sebenarnya, ya saya mengambil 1 Korintus 3 ini sih sebagai ayat yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita hidup di dalam perbedaan itu adalah hal yang biasa aja gitu, hal yang tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Kita buka dulu 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 11. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun belum dapat menerimanya. Karena, kenapa mereka belum dapat menerima makanan keras? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukan yang menanam dan atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam ataupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ya, secara ringkas, ayat ini mau bilang begini, mau dari golongan apapun kita berasal, siapapun yang misalnya menjaring jiwa orang-orang Kristen, siapapun yang membawa kita kepada Kristus, siapapun yang membuat kita percaya kepada Tuhan, itu bukanlah hal yang begitu krusial dibandingkan Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan. Setiap golongan itu memiliki perannya masing-masing. Sebenarnya karena zaman dulu belum ada agama tentunya ya, tidak ada Katolik, tidak ada Protestan gitu ya, atau bahkan mungkin belum ada, ya bukan mungkin ya, memang tidak ada denominasi seperti yang sekarang ini ya, GBI, GSKI, HKBP dan segala macam. Tetapi kalau kita mau wakilkan ini dengan apa yang dikatakan di dalam Korintus ini, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos gitu ya. Mereka adalah dalam tanda kutip bapak-bapak rohani bagi jemaatnya mereka. Jadi dikatakan mau dari manapun engkau berada, engkau berjemaat, siapapun yang memenangkan engkau, siapapun yang memenangkan jiwamu istilahnya, yang lebih penting dari itu adalah ketika Allah memberikan pertumbuhan. Semua akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Ini yang tertulis dalam Korintus. Jadi jika para umat atau para penganut dalam tanda kutip penganut dari golongan-golongan ini, atau kita bisa arahkan dari denominasi-denominasi yang ada sekarang masih memiliki iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita masih hidup secara manusiawi, masih hidup secara duniawi? Karena bukan itu yang seharusnya dipertentangkan, tetapi bagaimana setiap umat itu berlomba untuk kita memperoleh pertumbuhan di dalam Kristus. Bagaimana kita benar-benar harus memperhatikan apa yang dibangun di atasnya. Bagaimana Kristus akhirnya harus menjadi dasar dari setiap golongan yang ada. Nah, ini yang sebenarnya mungkin akhirnya menjadi ini yang akhirnya miss di antara denominasi yang ada, di antara mereka yang sedang perang di media sosial. Mereka yang sedang perang di media sosial mungkin lupa bahwa bukan dari denominasi mana mereka muncul yang diperdebatkan, bukan ajaran mana yang paling bagus, bukan. Tetapi harusnya yang krusial adalah dasar apa yang ditanamkan di dalam ajaran itu. Dan itulah yang harusnya bisa memberikan pertumbuhan di dalam iman mereka. Korintus mengantarkan seperti itu.
Jadi jika di media sosial yang kita lihat, di dalam kekristenan sendiri, begitu banyak riak-riak ya, riak-riak, begitu banyak ya itulah ya, yang akhirnya juga mencoreng nama kekristenan, ya, kekristenan yang harusnya terkenal satu tubuh Kristus, kenapa jadi pecah-pecah begini kan? Hanya gara-gara perbedaan doktrin. Nah ini sebenarnya kalau Paulus mau katakan, kamu itu masih manusiawi. Mereka yang masih mempertentangkan itu berarti mereka masih hidup dalam perselisihan. Perselisihan berarti perseteruan, bukan kedamaian yang diciptakan, tetapi perbedaan yang selalu digaungkan. Padahal mau dikatakan di dalam Korintus, nggak penting. Yang penting itu bagaimana akhirnya engkau punya dasar di dalam Yesus Kristus yang memberikan engkau pertumbuhan. Semua harus berdasarkan kepada kehidupan Kristus. Apakah kehidupan Kristus seperti itu? Apakah Tuhan Yesus juga ketika hidup di dunia mempertentangkan adanya perbedaan? Kan enggak. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam kisahnya, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, itu kan yang nanya orang ahli Taurat, betul nggak? Ahli Taurat yang nanya. Kita lihat deh, Lukas 10 ayat 25. Nah, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Memang niatnya udah nggak benar ya, untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini adalah jawaban ketika ahli Taurat itu bertanya apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, gitu ya. Jadi bukan sekedar hidup penuh berkat, bukan, tetapi kehidupan kekal. Nah, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi karena memang dia niatnya mencoba Yesus, dia mencoba membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Dan Tuhan bilang, dengan perumpamaan itu kan, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi belum mati ya. Kebetulan ada seorang imam turun. Nah, imam ini kan cerminan orang Yahudi itu ya, ahli-ahli Taurat itu. Turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tapi ia melewati dari seberang jalan. Orang Lewi juga begitu, melewati. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan seterusnya. Lukas 10 ayat 36. Tuhan bertanya, "Siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Dan ahli Taurat itu menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tuhan Yesus mau kasih tahu sebenarnya kepada ahli Taurat itu. Orang Samaria itu kan tidak mendapat tempat ya di tengah-tengah orang Yahudi. Karena dianggap berdarah campuran gitu ya. Jadi nggak murni lah gitu. Tetapi ahli Taurat itu sendiri justru menjawab. Justru dialah yang menjadi sesamanya. Di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan Tuhan pun tidak memperlihatkan perbedaan. Dia yang memiliki belas kasihan lah yang menjadi sesama bagi sesamanya. Kalau imam-imam itu punya belas kasihan, ya bisa dibilang sebagai sesamanya. Tetapi contoh yang ekstrim yang Tuhan tunjukkan, mereka yang tidak mendapat tempat di dalam komunitas orang Yahudi, justru dialah yang dinyatakan sebagai sesamanya. Kenapa? Karena punya belas kasihan. Jadi hati Tuhan itu bukan hanya ada di dalam golongan-golongan tertentu. Belas kasihan adalah salah satu ciri hati Tuhan kan. Nah, terkadang orang Kristen bisa lebih kejam daripada orang di luar Kristen. Benar apa benar ya? Terkadang kita lebih 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 jadi hakim dibanding mereka-mereka. Saya baru baca sebuah ilustrasi ya.
ilustrasi di mana ya, di Instagram mungkin ya, apa di Reels gitu. Tadi bagus sekali ya. Jadi gini, ada seorang yang, ya saya gambarkan seorang bapak-bapak yang lupa mematikan handphonenya ya, dan berdering di dalam gereja. Kring, langsunglah semua mata menuju pada dia. Setelah ibadah, pendetanya negur, teman-temannya negur, istrinya pun membahas itu. Akhirnya dia merasa malu dan dia merasa nggak pede ke gereja. Akhirnya dia pergilah ke bar. Ketika dia pergi ke bar, dia menumpahkan minuman. Dan ketika dia menumpahkan minuman, dia tidak menyangka atas reaksi yang dia dapat. Karena dia baru saja trauma kan. Dia baru trauma di gereja melakukan kesalahan, dia langsung semuanya langsung kayak baru ngejatuhin bom gitu ya. Gitu. Salah banget gitu ya. Tapi ketika dia menjatuhkan minuman, pelayannya, waiternya, maaf ya gitu. Dibersihin sampai para manajernya juga so sorry gitu ya. Padahal sebenarnya yang salah dia juga kan. Justru dia mendapatkan penerimaan. Akhirnya dia tidak lagi pergi ke gereja, tapi dia lebih sering pergi ke bar. Salah siapa ini? Salah siapa? Salah orang-orang gereja yang tidak memahami bahwa setiap orang bisa bersalah. Betul nggak? Tetapi terkadang karena kita terlalu banyak tahu kebenaran secara kognitif, kita lupa mengimplementasikannya. Akhirnya banyak orang Kristen jadi hakim kan. Di luar sana, dalam tanda kutip, orang-orang berdosa, ya karena menganggap sama-sama berdosa, it's okay. Semua orang pernah salah. Tapi karena kita mungkin terlalu banyak, ya orang-orang Kristen mungkin terlalu banyak dengar kebenaran, akhirnya merasa paling benar dan begitu mudahnya menuding, begitu mudahnya menilai. Ini kan perbedaan juga. Apa bedanya dengan orang Samaria yang baik hati itu? Apa bedanya dengan para imam yang melihat mereka yang sedang yang sebenarnya butuh belas kasihan? Kita boleh radikal, teman-teman. Kita boleh radikal di dalam iman kita kepada Kristus. Kristus harga mati, ya, betul. Harus. Tetapi terhadap setiap perbedaan, kita harus toleransi tanpa kompromi. Setiap orang itu punya kebebasan untuk memilih. Setiap orang itu punya hak untuk salah juga. Waktu saya dengar statement ini dari Pak Eras sih, Pak Eras bilang, setiap orang punya hak buat salah. Saya nggak terima loh. Beneran deh saya nggak terima. Loh, kenapa? Setiap orang kan punya kehendak bebas. Kenapa dia punya hak buat salah? Kalau dia tahu salah harusnya dia nggak dong berbuat salah. Ternyata kita masih human, kita masih manusia yang nggak luput dari kesalahan. Jadi istilah setiap orang punya hak buat salah. Dan kalau setiap orang masih bisa buat salah, kenapa kita sering sekali menjadi hakim bagi mereka? Sering kita jadi hakim bagi pasangan hidup. Ini kan bicara toleransi. Toleransi itu menerima perbedaan. Toleransi itu bukan selalu kita tahu kita benar, tapi kita ngotot. Wah harus begini. Ya setiap orang punya pendapatnya masing-masing, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya, ya kita tahu itu prinsip dan membawa mereka ke neraka, kita boleh galak. Nggak bisa, apalagi terhadap anggota keluarga. Harus. Tetapi untuk hal-hal yang tidak prinsip, ya toleransi tanpa kompromi lah. Untuk mereka yang beda pemahaman dengan kita aja, kita nggak bisa maksain loh, rekan-rekan. Kita nggak bisa paksain loh. Karena mereka punya hak pilih. Sesuatu yang dipaksakan juga nggak natural. Sesuatu yang dipaksakan juga tidak bagus jadinya. Jadi kita benar-benar harus punya integritas di dalam memegang iman kita kepada Kristus. Ketika kita berada dalam keluarga, kita sebagai kepala rumah tangga, oh ya, sesuatu yang prinsip harus kita gaungkan. Itu harga mati ya kalau menurut saya ya. Misalnya anak kita pacaran dengan beda agama. Sorry to say, harga mati, nggak boleh. Itu prinsip. Nah, di sini jangan toleransi gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita pegang teguh. Tetapi untuk hal-hal yang
nggak prinsip, hal-hal yang ini di dalam tubuh kita sendiri ya, hal-hal yang ya tadi, kamu mau dari denominasi mana, silakan, toh itu hak pilihmu. Tetapi yang terpenting apakah engkau memiliki dasar Yesus Kristus di dalamnya. Saya bilang dasar Yesus Kristus adalah bagaimana kehidupan Kristus itu ada di dalammu. Dan kehidupan Kristus adalah, kalau kita lihat tadi contohnya, salah satu contohnya, Tuhan Yesus juga melihat perbedaan juga bukan, Tuhan tidak langsung anti kok. Weh, tidak boleh. Si Samaria jangan ditolong. Enggak, justru Tuhan yang memberikan perumpamaan itu. Jadi Tuhan tahu sekali bahwa setiap orang itu bisa datang kepada Bapa tanpa memperlihatkan latar belakang, golongan. Sebenarnya Tuhan juga ketika dibilang, Tuhan kapan engkau datang? Ketika engkau memberi makan, ketika engkau datang mengunjungi aku di penjara. Itu kalau kita mau lihat juga, itu ada perbedaan juga kan. Mungkin yang dikatakan adalah orang-orang yang melihat orang yang penjara, orang yang miskin, itu dengan kacamata sosial yang berbeda. Nah Tuhan mau bilang, perbedaan itu pun tidak boleh menjadi halangan. Perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, engkau harus menerima setiap orang sebagai sesamamu. Nah kalau bicara tentang perbedaan doktrin, ya sudah, jangan dipaksakan. Selama semua berada di atas dasar Yesus Kristus. Dan yang saya pahami, Allah kita itu penuh belas kasihan. Belas kasihan, kalau mau diistilahkan bahasa kerennya, itu middle name-nya Tuhan Yesus itu belas kasihan. Jadi kalau kita nggak punya belas kasihan terhadap mereka yang memiliki perbedaan dengan kita, ya kayaknya kita tidak menanamkan Yesus Kristus sebagai dasar pengajaran kita deh. Ada statement yang bagus dari, saya kutip ya dari Pak Eras ya, di SK kemarin. Oh enggak, dia bilang gini, orang sering banget nyesat-nyesatin kita gitu ya. Enggak, saya tidak akan pernah menyesatkan istilah gitu, melabelkan sesat-sesat kepada orang gitu ya. Saksi Yehova aja saya nggak bilang sesat, kayak begitu. Ya silakan, mereka punya prinsipnya masing-masing. Tapi kalau orang mau nyesat-nyesatin kita, ya sudah ya nggak apa-apa, engkau tetap saudaraku. Buat saya itu contoh yang baik dari apa yang kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya nggak apa-apa, toh kita ajarkan apa yang benar. Apalagi kemarin bahas tentang logos kan. Nah jadi orang mau dengar atau tidak, oh ya dengar sih ya, tapi orang mau setuju atau tidak nggak jadi masalah. Tetapi kalau kita merasa itu harus disampaikan, ya sampaikan. Kalaupun mereka nggak setuju, oh ya engkau tetap saudaraku. Dan saya pikir ini bisa menjadi contoh juga buat kita. Begitu banyak perbedaan di sekitar kita, begitu banyak perbedaan. Bicara dengan agama lain, saya pikir rekan-rekan lebih piawai lah ya, tahulah bagaimana harus menyesuaikan diri. Tadi Kak Ane bilang, jangan-jangan karena takut, ya bisa. Tetapi akan lebih baik kita melakukan itu bukan karena takut. Karena memang kita punya toleransi yang tinggi. Dan ajaran Kristus ya, ajaran kekristenan setahu saya memang cukup toleransi. Gitu. Ya, walaupun ya nggak tahu dalam hati ya, tetapi di dalam komunitas saya melihat cukup toleransi. Tetapi terkadang di dalam keluarga, ya itu tadi itu. Nggak ngerti, harusnya dalam keluarga lebih saling rukun, tapi faktanya nggak begitu. Nah inilah yang harus kita hadapi, inilah yang harus menjadi pegangan kita. Tidak jadi masalah dari golongan manapun, apapun yang menjadi doktrinnya, mereka tetap saudara kita. Kenapa? Tuhan Yesus saja sayang sama mereka. Apa hak kita untuk benci sama mereka? Tuhan Yesus saja Tuhan kita sayang, Bapa aja sayang sama mereka. Ya kalau nggak sayang nggak dikasih kesempatan kan buat hidup dan mengenal Dia. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan kok. Siapa kita sih harus jadi hakim? Gitu. Jadi it's okay berbeda. Kita harus punya toleransi yang tinggi. Kita harus punya toleransi tanpa kompromi sesuai dengan tema. Dan bagaimana kita menghadapi perbedaan, hadapilah dengan tulus. Jangan ada intrik, gitu ya. Jangan di depan terlihat tulus, di belakang, aduh,
ada agenda-agenda lain. Nah itu nggak tulus. Ya, karena Tuhan nggak pernah ngajarin kita nggak tulus. Kita diajarkan untuk tulus dan cerdik. Ya, cerdik itu bicara dengan penuh hikmat. Tentu kita harus punya hikmat. Ya, terkadang di dunia yang jahat ini kebaikan juga suka disalahgunakan sih ya. Ini kita nggak bisa tutup mata ya. Makanya Tuhan juga minta kita berhikmat. Tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan tulus. Perbedaan itu bukan masalah. Oh, hidup ini masih hidup dalam perbedaan kok. Gitu. Tetapi perbedaan justru harus menunjukkan bahwa kita ini umat Tuhan. Kita ini umat Tuhan yang begitu toleransi terhadap perbedaan dan begitu menerima terhadap mereka. Asalkan kita semua berada di dalam dasar Kristus. Terhadap mereka yang beda agama, milikilah belas kasihan. Mereka nggak harus jadi orang Kristen kok. Yang penting mereka tidak melawan Tuhan. Itu cukup. Cukup untuk membawa mereka menjadi anggota masyarakat. Ya minimal kita nggak bikin orang ke neraka lah. Jangan sampai kayak tadi tuh ilustrasi, malah orang-orang gereja yang bikin orang jadi lebih seneng bar gitu ya, karena diterima. Gitu. Jangan sampai komunitas kita menjadi komunitas hakim-hakim gitu ya, penghakim. Bukan jabatan hakim maksudnya, salah nanti saya ngomong ya. Maksudnya orang-orang yang senang menghakimi gitu ya. Jangan sampai kita senang menghakimi. Apalagi ini ya, ini salah satu kecenderungan pengikut SK yang buat saya sih nggak baik juga. Udah merasa paling benar gitu. Jadi kalau nggak ikut SK, wes masuk neraka semua. Enggak gitu, enggak begitu rekan-rekan. Kalau kita tahu kita mendapatkan pengajaran yang murni, kita implementasikan. Itu kelihatan kok di media sosial. Kelihatan, oh kalau beda, iyalah. Akhirnya kita saling tuding menuding. Aduh please deh. Kita nggak diajarin kayak begitu. Gampang sekali menilai. Ini nggak benar nih pendeta nih. Udah diam aja. Kalau kita tahu misalnya nggak benar, diam aja. Gak usah diungkap. Toh one day semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi bukan jatahnya kita untuk menghakimi. Ya, atau kita mau semua akhirnya memiliki kebenaran yang murni. Pakai jalannya Tuhan, pakai jalan yang lembut gitu ya. Gitu. Ya kita langsung diskusi atau gimana nih Kak Ano nih? Apa ada yang mau bertanya nih tentang topik toleransi tadi? Nah, tapi istilahnya tadi intoleransi itu fundamentalisme gitu ya. Ada yang mau bertanya silakan, mau chat langsung atau raise hand untuk bicara langsung. Nah, belum ada yang tanya, saya mau tanya dulu, mau ngorek lebih lanjut nih. Tadi kan katanya ini disertasinya Kak Martina ya. Jadi pasti mendalam sekali. Nah, tadi dikatakan bahwa fundamentalisme itu asalnya justru dari kekristenan gitu ya Kak Martina ya. Nah itu kira-kira mulai ada itu kapan Kak Martina, mulai spirit fundamentalisme ini ada dan tersisa sampai sekarang ini mulai adanya kapan gitu? Inilah aku itu udah lama banget tuh ya disertasi. James Barr 1994 ya. Jadi bukunya warna hijau nih karena kalau misalnya mau cari itu dia tulis itu di tahun 1974. 1974 itu berkaitan dengan fundamentalisme. Jadi justru lahirnya waktu zaman Protestan berkembang ya? Iya, Padahal saya seperti itu ya. Sebetulnya juga Protestan juga di ini waktu memisahkan diri dari Katolik juga kan istilahnya teraniaya oleh Katolik gitu ya. Tapi justru kebangkitan fundamentalisme ini justru dari Protestan ya. Betul. Jadi dia melihat fundamentalisme ini dia menerjemahkan Alkitab itu secara literal. Itu secara literal. Basicnya sih di situ. Sama dengan teroris nih dari agama lain ya, agama lain. Itu menerjemahkannya itu secara literal. Gitu. Jadi tidak kontekstual dan tidak implementatif. Gitu. Itu yang akhirnya menjadi dasar bagi mereka. Nah, buat orang yang radikal-radikal seperti itu ya, mempertahankan percaya sesuatu itu dengan radikal itu kan biasanya itu percaya bahwa yang mereka percaya itu betul-betul ini ya, fanatik gitu ya, betul-betul ini betul-betul benar gitu ya. Ya, terus dan biasanya
kalau saya lihat di media-media sosial nih ya, baik itu kekristenan melawan agama lain atau melawan sesama Kristen yang berbeda aliran gitu ya, biasanya itu tadi kan Kak Martina bilang belas kasihan Tuhan ya, dan mereka bilang kita berbelas kasihan, kita nggak mau orang lain itu binasa gitu, kita nggak mau orang lain itu tersesat gitu. Justru ini ekspresi belas kasihan kita gitu, dan untuk pembenarannya mereka akan bilang bahwa itu lo lihat di Alkitab aja misalnya Yohanes Pembaptis bilang ke orang Farisi, ular beludak gitu. Dan itu membuat mereka pakai pembenaran diri bahwa mereka boleh maki-maki orang gitu kalau orangnya itu nggak mau terima mereka. Atau misalnya lihat itu Paulus bilang anjing-anjing katanya gitu. Iya, betul. Gimana nih Kak Martina kalau misalnya dasarnya justru misalnya buat membela Tuhan atau belas kasihan untuk ngelurusin supaya nggak tersesat, misalnya seperti itu. Jadi gini, ular beludak, terus anjing. Menurut kita itu kan kasar ya. Emang konteks zaman itu kasar? Belum tentu loh. Belum tentu loh konteks zaman itu kasar. Jadi kita harus lihat kembali kepada konteks dan latar belakang budaya pada saat itu. Gitu. Mungkin keras bisa. Ular budak gitu, mungkin keras. Tetapi mereka got the message. Itu lebih penting. Ya kalau sekarang itu yang saya lihat bukan cuma tegas begitu, tapi lebih kepada pembunuhan karakter kan. Mereka lebih jauh daripada itu. Gitu. Jadi bilang sesat lah, apalah gitu. Itu buat saya sih lebih dari sekedar kata hai anjing, hai ular beludak. Itu lebih dari situ gitu. Jadi Alkitab tidak pernah memperlihatkan bahwa ada pembunuhan karakter yang berkelanjutan gitu setelah teguran itu kan. Yohanes Pembaptis kan yang ngomong seperti itu kan. Yohanes Pembaptis yang benar-benar menghardik dengan cara yang keras. Tetapi ingat Yohanes Pembaptis juga seorang tokoh yang disegani loh. Itu tokoh yang disegani pada saat itu. Dan dia mengatakan itu mau kasih tahu kamu salah dengan konsepmu seperti itu. Dan yang saya lihat zaman sekarang terkadang bahkan ya itu pembunuhan karakter lebih kepada mereka tuh bukan sekedar mengkritisi ajaran, bawa ke personal, sampai ada fitnahan lah segala macam. Ya karena kita sering dengar ini ya, jadi saya bisa ngomong seperti ini. Nah itu gimana caranya tuh bisa dikatakan bahwa kita penuh belas kasihan orang-orang yang disesatkan. Ya yang disesatkan siapa? Satu. Terus kedua, emang model belas kasihan seperti itu? Kok model belas kasihan malah membunuh sih? Ini kan membunuh karakter. Gitu. Jadi saya melihat kebablasan gitu. Apalagi di zaman sekarang kan kita zaman sekarang bunuh hewan aja bisa dipenjara dengan segitu hukumnya loh ya zaman sekarang loh, bunuh hewan aja bisa dipenjara. Kok you nggak segan-segan ya bunuh karakter sesamamu? Maksudnya begitu Kak Ana, lihat konteks kehidupan zaman sekarang dengan hak asasi manusia yang begitu digaungkan, terus dengan mereka yang komunitas hewan. Oh mereka bisa loh demo-demo kalau misalnya hewan disakiti. Nah ini dengan hak asasi manusia, masa kita nggak ngeliat ke sana sih? Dulu aja belum ada hak asasi manusia, bahkan mungkin kayak gitu boleh kali, mungkin boleh ya kalau kita mau anggap itu kasar atau apa, membela ajaran. Nah sekarang kalau kita tahu membela ajaran, terus kita dibenturkan dengan HAM, moral-moral yang umum, itu aja udah melanggar moral, udah melanggar etika secara umum. Nah ini kan harusnya secara umum saja kita tahu. Jadi punya belas kasihan, yo yakin nih punya belas kasihan. Secara norma-norma aja yo langgar. Gitu Kak Ana. Jadi itu hanya dalih menurut saya, hanya alasan untuk membenarkan perbuatannya. Kalau misalnya kata-katanya nggak pakai oke lah, nggak pakai anjing atau ular beludak seperti itu ya. Tetapi mungkin banyak di Indonesia ini ya, katakanlah misalnya dengan agama lain, meniru yang namanya Christian Prince. Nah, masalahnya kan Christian Prince kan di Amerika kan ada kebebasan berpendapat, amandemen gitu ya. Itu ya undang-undangnya mereka gitu kan. Amandemen pertama. Nah, tetapi kalau di Indonesia kan ada hukum yang mengatur bahwa kita itu undang-undang ITE dan sebagainya gitu ya. Undang-undang beragama juga kan kita kan berdasarkan Pancasila gitu. Nah,
tetapi dasar mereka adalah apologetika misalnya, membela iman. Karena misalnya kita ini bereaksi karena ajaran kita diserang. Terus mereka juga bereaksinya seperti Christian Prince ini ya, yang walaupun kita tahu itu adalah pakai nama samaran kan ya. Nah, gimana tuh? Katanya apologetika gitu ya, membela ajaran kita gitu. Ini pelajaran yang saya dapat nih dari Kak Eras. Apologet itu bukan kita konfrontasi sebenarnya. Apologet itu membela imanmu dengan melalui perbuatanmu. Itu lebih apologet, lebih berbicara bagaimana engkau mempertahankan imanmu daripada konfrontasi yang akhirnya menimbulkan perdebatan dan melukai. Gitu. Jadi apologet itu kita mempertanggungjawabkan iman kita. Betul. Di hadapan orang ya pasti tidak mungkin bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Tidak mungkin bertentangan. Itu apologet yang benar. Nah, kalau Tuhan Yesus mengajarkan kasihlah musuhmu, ya masa kita hajar mereka? Nah, kalau ini konteksnya itu ya tadi hukumnya Tuhan Yesus. Nah, makanya ini media sosial kan kadang kebablasan ya. Tadi bilang undang-undang di Amerika amandemen untuk hak berbicara, punya suara, kebebasan berbicara ya go ahead. Tetapi kan nggak dilihat cuma sama orang Amerika kan, gitu ya. Semuanya juga bisa lihat. Nah, kalau di Indonesia ngomong begitu sebenarnya kan bisa masuk ranah hukum juga kalau kita melanggar hukum, undang-undang ITE. Nah, kalau saya sih begini ya menyikapi ini. Minimal yuk taat hukum dulu deh. Nggak usah ngomong yang lain dulu. Taat hukum aja dulu. Nggak usah ngomong apologet gitu. Pemahaman saya, seperti apa yang diajarkan, apologet itu ya mempertanggungjawabkan iman, ya tentu tidak mungkin bertentangan dengan cara Kristus. Kristus itu penuh belas kasihan. Kalau misalnya kita mau negur, kan bisa hubungi. Sekarang mas siapapun bisa dihubungi karena nggak harus langsung di media sosial kan. Gitu. Hubungi aja. Misalnya nih Kak Ana nggak setuju dengan saya, ya cari aja. Cari aja nama saya di Facebook gitu, ngomong aja gitu kan. Gitu kan. Cuman kan sekarang apa-apa dibawa ke ranah media sosial gitu, diomongin, dipotong-potong, yang belum ada konfirmasinya, klarifikasi belum ada. Ini kan pembunuhan karakter. Nah, ini kan ada contoh kasus ya, Kak Martina ya. Ada bukan satu orang sih, ada beberapa pendeta gitu ya. Katakanlah apologet yang kemudian melanggar hukum karena dia menjelekkan ya, mungkin dia membela Kristen atau entah gimana juga, tapi intinya dia menjelekkan dan akhirnya kabur ke luar negeri. Nah, bagaimana ketika mereka bilang bahwa ngutip Alkitab juga loh gitu, misalnya bilangnya kita harus lebih taat kepada Allah atau lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dan ketika rasul-rasul waktu itu kan ditangkepin orang Yahudi di Kisah Para Rasul gitu ya, dan mereka bersukacita justru merasa layak menderita. Dan mereka sekarang yang masuk penjara, yang lari ke luar negeri, mereka merasa layak menderita untuk Tuhan gitu. Gimana kalau diiniin dengan toleransi gitu? Sebenarnya saya mau tanya ya, misalnya gini, Paulus ketika berhadapan dengan orang-orang yang non-Kristen, gitu kan, mengajarkan tentang kekristenan, ditulisnya kepada Allah yang tidak kamu kenal, itu kan ada kan statement gitu. Tapi Paulus tidak pernah menyerang mereka loh. Kamu salah begini, nggak pernah loh. Tetapi hanya memaparkan apa yang dia yakini. You mau dengar silakan, enggak ya wes. Istilahnya kan begitu. Kalau yang sekarang kan nyerang. Iya. Agama lain diobrak-abrik. Itu bukan dapurmu. Gitu loh. Terus akhirnya kabur kan. Sorry ya kalau saya pakai istilah kabur. Jadi nggak fair. Nggak fair gitu loh maksud saya. Normanya apologetika Kristen dilanggar ya, memberikan jawaban dengan lemah lembut dan hormat ya. Nah, bukan memberikan jawaban tapi memberikan serangan ya, tembakan rudal. Itu sih nyerang itu. Pistol magazine gitu. Iya. Giliran diresponi kabur gimana sih? Iya ini sepi nih, krik. Mana layarnya pada gelap-gelap lagi. Kalau kita yang jadi pembicara, kalau saudara yang jadi pembicara, kalau menatap layar-layar kosong ini kayaknya dicuekin gitu loh. Oke, yang lainnya nggak ada yang mau tanya? Saya Kak mungkin nggak ya? Mau tanya. Ya, jadi gini kan, kalau kita lihat yang tadi kita bicarakan di medsos itu banyak sekali sih, yang ya mungkin labelnya juga
pembicara-pembicara yang besar, bukan badannya saja yang besar, tapi juga ya artinya kenapa hal itu bisa terjadi ya Kak ya? Artinya kan gini, kalau dalam pemahaman sebagai seorang teolog ataupun secara pengetahuan kan mereka punya nih wawasan yang ya tinggi bahwa bagaimana memperlakukan orang yang dengan baik. Tetapi ini kayak jadi semacam toksik buat mereka, ya ngomongnya pansos ya, pansos gitu ya, akhirnya mereka banyak pengikut. Apakah ini juga punya, ada keterselubungan perihal hal itu ya Kak ya? Sampai kalau pengetahuan mereka, mereka justru tidak memberikan toleransi kepada orang yang lebih lebih rendah dalam tanda kutip pengetahuan mereka. Padahal firman Tuhan katakan kalau yang punya ilmu lebih tinggi harusnya menerima mereka yang nggak bisa kan gitu harusnya. Itu Ya. kenapa ya Kak? Faktor apa yang membuat mereka seperti itu? Faktor mungkin banyak ya, motivasi saya nggak tahu, karena motivasi tiap orang pasti beda-beda ya. Mhm. Tapi faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi itu Kak Sam. Faktor lingkungan, apalagi misalnya dia punya media sosial yang, viewer-nya cukup banyak gitu ya. Nah, saya tidak mau men-judge ya, gitu, nggak mau men-judge ya, tetapi terkadang ada yang untuk konten mereka harus memberikan konten yang memang bombastis gitu ya, bisa menarik viewer-nya gitu ya, siapapun itu gitu. Ujung-ujungnya duit gitu ya Kak? Sam yang ngomong ya, dapat AdSense ya gitu maksudnya. Ya, iya bisa ke situ atau ya faktor lingkungan kan, itu yang menuntut mereka akhirnya gitu. Terus faktor, diri sendiri bisa, faktor pride bisa. Pride karena ada terkadang gini loh, orang di posisi tertentu, nggak mau ditegur lagi Kak Sam, gitu. Apalagi misalnya sudah jadi hamba hamba Tuhan yang besar, let's say. Udah anti teguran gitu, sehingga akhirnya, ketika melihat dalam tanda kutip yang lebih bawah atau pengetahuannya kurang, nggak perlu tanggepin lah atau gimana gitu. Ya jadi banyak faktor sih sebenarnya, apalagi media sosial plus minus ya, tapi kalau kita ngelihat ke sini akhirnya malah jadi kebanyakan minus ya, gitu. Ya saling mempengaruhi sih, tergantung kita aja, punya integritas nggak untuk tetap berpegang pada hal yang benar, gitu. Karena saya lihat gini Kak, seperti yang tadi Kak Martin bilang bahwa kadang orang yang baru ngerti soal, suara kebenaran gitu kadang merasa bahwa, wah ini kalau nggak ber-SK rasanya nggak cocok Hmm. nggak cocok, maksudnya nggak sepaham. Akhirnya kan, nih nulis-nulis status nih, apa itu apa itu. Ya dulu waktu pengalaman pertama ber-SK sih saya ngalami, fase itu. Jadi merasa merasa sudah tapi ujung-ujungnya nggak jadi berkat. Jadi ya Iya. akhirnya ya kita pelan-pelan mundur untuk hal-hal yang semacam itu sih. Niru dari Kak siapa ini ya, Kak Ana sama Kak Son. Jadi beliau berdua kan juga akhirnya, memberikan teladan buat kami. Jadi kalau Iya. ya enggak pernah membuat postingan-postingan yang seperti itu lagi kan. Iya, betul. Emang ada Betul. ya ngalami fase gitu itu pernah ya? Kak Martina Banyak sendiri? banyak. Saya pun pernah ada di fase itu. Tapi akhirnya mikir, kok kita jadi kayak hakim ya? Nah Jadi itu apa betul. bedanya sama mereka gitu loh. Makanya ya saya nggak bilang semua ya, tetapi Heeh. ya dari beberapa kesaksian dan ya saya melihat juga dari apa yang mereka ya di medsos kan kelihatan ya gitu. Hmm. Merasa paling benar atau padahal SK kan. Iya, Dan Bapak sendiri selalu bilang, "Jangan bela saya karena tambah bikin gaduh sebenarnya," gitu loh. iya, iya. Nggak usah klarifikasi, mbok yang difitnah aja nggak bikin klarifikasi gitu kan. Siap Kak, terima kasih. Thank you Kak Sam. Kita tutup ya Kak Ana. Iya, tutup dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami belajar, untuk kesempatan kami mendalami satu perspektif yang berbeda dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kami belajar perbedaan. Terima kasih kalau kami ada di jalur yang benar, tetapi bukan karena kami punya hak untuk menyesat-nyesatkan orang, membuat orang lain terluka gara-gara kami. Tuhan, untuk pada malam hari ini kami belajar banyak.
Terima kasih untuk Kak Martina, berkati Kak Martina, berkati budayanya, dan berkati kesehatannya. Berkati juga dengan hikmat akal budi dengan tugas-tugasnya. Kami bersyukur ini dan kami mengatakan secara bersama-sama di dalam Tuhan Yesus, Anak Tunggal Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami bersama-sama mengatakan amin.